28 ini apa Unggahan saja? dari channelnya Bang Rismon, dari channelnya Egy Sujana, dari channelnya Abraham Samad, berbagai macam channel, gitu kan. Jadi mereka menimpakan sesuatu yang menurut mereka itu keliru yang dilakukan orang lain kepada Dokter Tifa. Kan nggak boleh seperti itu. Ini jelas dalam formil itu cacat. Bagaimana bisa dakwaan orang lain masuk ke situ Terkait locus semuanya? delicti, Salah seberapa satu penting unsur. sebenarnya itu nanti masuk dalam dakwaan, Pak Kudri, singkat Jadi saja. begini, locus delicti ini kan pentingnya begini ya, kan pengadilan itu kan ada wilayah hukum masing-masing. Kalau ternyata itu salah ya, itu kan bisa menyangkut besar. Misalnya begini ya, kalau misalnya ini kita karena di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu nggak ada perbedaan. Andai kata ini kita bicara ekstrimnya ya, ini kejadiannya di Banda Aceh ya, atau kejadiannya di Jakarta diadili di Banda Aceh. Kita tahu Janaya itu di misalnya di luar Aceh itu jangan Jakarta terlalu ekstrim, di antara perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh gitu loh. Dia bilang oh ini kejadiannya di wilayah Sumatera Utara. Jadi karena tempatnya ini kan menyangkut juga ininya undang-undang substansinya ya, undang-undang substansinya di luar Aceh itu katakan misalnya hak pornografi gitu ya kan ya, atau misalnya orang pacaran gitu ya pegang-pegangan tangan kan kalau di luar Aceh boleh. Nah di Aceh nggak boleh kalau misalnya bukan muhrim yang pegang-pegangan. Ya. Terus diadilin di Aceh. Nah ini kita ekstrim ya. Tapi secara hukum memang kalau salah tempat peristiwanya di mana, terus diadilin di pengadilan yang tidak itu memang itu pengadilannya harus menyatakan perkara ini tidak di ini ya. Tetapi begini, ini yang menjadi soal, ini juga nanti soal lagi. Karena ITE ini ya udah misalnya masalah internet ini kita sulit ya mau menentukan locus delicti-nya di mana gitu. Ya kan karena ini dia itu kan bukan hanya satu tempat, tapi dia di mana-mana ya, itu dia. Seluruh dunia. Nah, tetapi saya nggak tahu ya kenapa ini dipilih ya. Menurut Undang-Undang 20 ya atau sama dengan KUHP yang lama, apabila kejadiannya itu terjadi ya awalnya di Jakarta Pusat, diakhiri di Jakarta Timur, itu dimungkinkan salah satu pengadilannya ini. Cuman saya nggak tahu kenapa ini alasannya diadili di PN Jakarta Timur. Saya juga nggak tahu ini. Kita juga bertanya-tanya. Atau memang ya Dokter Tifa ini rumahnya mungkin ya rumahnya Dokter Tifa ini Selatan. di selatan. Saya nggak tahu Nggak ada kenapa bukan di sisi timur. dipilih itu kita juga jadi tanda tanya ya kita sebagai karena saya kan nggak langsung nangkep tapi kita sebagai pengamat gitu kita pengen lihat ini kenapa gitu ya termasuk juga kita pengen lihat kan ini gini ini kan laporannya adalah dia tindak pidana yang diatur di dalam KUHP ya baik KUHP lama maupun baru. Loh kenapa ke Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE ini kan leg spesialis ada khusus. Nah kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Undang-Undang ITE itu sebenarnya lebih banyak soal pelanggaran di IT gitu loh ya. Memang itu dulu ya kita ini kan Undang-Undang ITE ini kan mengadopsi dari undang-undang dari negara lain ya yang mengenai pelanggaran terhadap penipuan atau ya itu di dalam internet ini bukan hanya e-commerce saja orang sekarang kan banyak penipuan itu menggunakan ini kenapa ini kan gitu loh karena yang dilaporkan ini kan sebenarnya pribadi dalam ini Jokowi gitu loh sedangkan ITE ini itu kan yang melindungi publik bukan melindungi person gitu loh ini juga kita ini kan kembali lagi untuk memperbaiki ini kita penegakan hukum kita mestinya hakim itu berani dong berpikir progresif udah yang dulu oke, yang dulu kita lupain ke depannya udah kita yang benar dong ya artinya undang-undang ITE ini kan bukan dia bilang maksudnya penipuan atau itu adalah
adalah untuk dalam konteks lebih dekat kepada dunia IT-nya, bukan kena personalnya gitu loh. Ya. Jadi kita juga mengharapkan itu hakim-hakim yang menangani perkara ini juga. Nah, sekarang juga mengenai dokumen ini, dokumen publik atau apa? Ini mestinya dokumen publik. Di mana kita tahu? Karena komisi KPU. keterbukaan publik itu. Oh, Karena oke. kewenangan absolutnya komisi komisi ini KIP. ini umum. KIP. Itu kan adalah KIP itu kan sebenarnya bukan publik, ya kan? Kalau benang ini ininya hal-hal yang karena ini dikatakan ini hal yang private, yang privasi orang. Kenapa ini kan gitu? Karena apa ini kan publik? Karena seorang yang menginikan kepada kepentingan publik itu bukan milik pribadi lagi. Buktinya apa? Itu kalau memang itu memang haknya pribadi. Kenapa undang-undang pemilu menyatakan dia boleh mencek ya ke tempat di mana dokumen itu diterbitkan. Iya. Misalnya soal legalisasi ijazah yang menurut ketentuan undang-undang pemilu kewajibannya KPU itu mencek ke di mana lembaga yang menerbitkan ini benar nggak Anda legalisasi, apalagi kok ada kecurigaan tidak ada tanggal legalisasinya gitu loh. Ya, artinya itu kita salahin. Tapi yang saya mau katakan ini bukan benda pribadi lagi. Itu udah benda ini. Tetapi ini bukan di dalam forumnya eksepsi itu nanti. Tetapi ini karena ini sudah disinggung di dalam disinggung di dalam acara eksepsi ini kan penasihat hukum ini sudah melakukan counter attack. Ya Anda salah loh kayak gini. Ya. Ini kan dalam perang psikologi menurut saya. Ya. Gitu ya. Perlawanan bisa disebut sekarang begitu. ya eksepsi lah dulu ya perlawanan. Poin berikutnya Mas Aziz, error in persona, bagaimana logika hukumnya? Yang mana? Yang Error in persona. Iya, tadi yang saya katakan bahwa error in persona itu bahwa harusnya bukan Dokter Tifa, karena Dokter Tifa nggak pernah ngotak-ngatik dokumen itu. Dia nggak punya kompetensi juga. Dia hanya sepengetahuan saya di acara televisi itu melakukan zoom in, zoom out seperti itu. Kemudian itu dimaknai sebagai memotong-motong. Nah, kemudian juga uploadannya bukan dia yang mengupload. Kemudian dia hanya mengambil dari punyanya Dian Sandi secara objek digital. Kemudian dia mengotak-atik ini modelnya seperti ini, bukan dimaksudkan untuk jahat, tapi untuk dimaksudkan bahwa ini loh, saya lagi mau memeriksa ini menurut keyakinan dia itu nggak benar kan begitu, sesuai dengan yang memang seharusnya. Kemudian itu dianggap penghinaan, itu dianggap sesuatu yang masuk ke kualifikasi pelanggaran undang-undang ITE. Ini kan menurut saya hal yang naif dan tadi salah objeknya bukan dia nggak pernah ngupload, dia nggak pernah juga mengotak-atik karena nggak punya kemampuan untuk itu. Nah kemudian juga ada beberapa hal yang menurut saya keliru dalam penerapannya, karena dalam dakwaan ada 28 unggahan yang dituduhkan kepada Dokter Tifa, tapi penuntut umum mengakui juga bahwa yang dilibatkan langsung pada Dokter Tifa cuma 5. 28 ini unggahan apa saja? Dari channelnya Bang Rismon, dari channelnya Egy Sujana, dari channelnya Abraham Samad, berbagai macam channel, gitu kan. Jadi mereka menimpakan sesuatu yang menurut mereka itu keliru yang dilakukan orang lain kepada Dokter Tifa, kan nggak boleh seperti itu. Ini jelas dalam formil itu cacat. Bagaimana bisa dakwaan orang lain masuk ke situ semuanya? Salah satu unsur ini ya, dokumennya ya, karena kan 28 tuh. Nah, sedangkan yang punya dia sendiri cuma 5. Itu diakui oleh penuntut umum juga di dakwaannya bahwa memang 5 itu oleh Dokter Tifa. Jadi apa yang Anda simpulkan? Ya jadi terjadi pelanggaran formil dalam proses awal. Itu dibuktikan juga dengan menangnya Resuryo dalam pra-peradilan. Pra-peradilan yang pertama. Jadi kan ini kan rangkaian dari awal. Case building, prosedural engineering ini dari awal, dari kepolisian. Dan itu dinyatakan di keputusan pra-peradilan yang lalu yang diajukan oleh tim advokatnya dari Resuryo dan dimenangkan oleh pengadilan kan. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran prosedur di situ secara formil. Nah, bagaimana bukti-bukti itu dijadikan juga bukti di persidangan Dokter Tifa. Bukti yang cacat formil juga masuk di situ kan.
Oke. Ada penangkapan, penahanan juga ada, masuk di situ juga dalam satu berkas itu. Nah, harusnya tentu saja majelis hakim dan publik melihat bahwa memang ada cacat prosedur di sini. Tadi ada dipaksakan gitu yang dipaksakan oleh Prof tadi. Yang menurut saya ini jadi alat untuk membungkam pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk mempermasalahkannya sebenarnya menjadi hak publik seperti itu. Oke, Anda juga mempersoalkan ini ya, legal standing dari Joko Widodo. Mengapa menurut Anda Jokowi tidak memiliki legal standing sebagai korban ataupun pelapor dalam kasus ini? Iya, jadi memang legal standing dari Pak Jokowi itu tadi saya katakan dia itu melapor sebagai korban, ya. Dia deliknya delik aduan, oke? Deliknya delik aduan yang kemudian masuk kualifikasi tentu saja delik aduan. Nah, tapi dalam kelanjutannya mereka menempatkan itu beberapa pasal-pasal delik biasa, 32, 35 gitu loh. Jadi maksud saya bagaimana bisa dia mengadu sesuatu yang sifatnya private, tapi dia kenakan pasal-pasal yang sifatnya umum gitu kan. Ini tentu saja dia salah dari sisi personanya dia untuk sebagai legal standing untuk mempermasalahkan hal yang tadi. Kemudian juga saya balik lagi tadi, yang dipermasalahkan adalah tindakan Dr. Tifa mempermasalahkan dokumen elektronik yang di-download, yang di-upload oleh Dian Sandi. Kan bukan punya beliau. Bukan yang harusnya Bukan punya Dr. Tifa. bukan punya Pak Jokowi. Oke. Itu punya Dian Sandi, dia yang mengupload di akun X-nya. Harusnya yang melaporkan siapa? Dian Sandi. Itu Dan dokumen kalaupun dia. Pak Jokowi punya dalam format analog ya, yang Kalaupun sekarang ada di Polda. yang benar, kalau kita mau menerapkan pasal 2 secara ugal-ugalan di sini, maksud saya, kita menggunakan undang-undang ITE yang harusnya buat e-commerce tapi buat melakukan pembungkaman dan kriminalisasi, harusnya dokumen itu diupload oleh akun X-nya Pak Jokowi sendiri. Kemudian diambil oleh Dr. Tifa, diubah-ubah lah seperti itu. Masuklah kualifikasi pasal 32 itu. Nah, bagaimana bisa dia melakukan sesuatu pelaporan yang dia aku itu sebagai punya dia sesuai pasal 32 saya bicara ya. Nah, tapi faktanya itu punya Dian Sandi, bukan punya dia dokumennya. Dokumennya ya, dokumen digitalnya ya, bukan ijazahnya gitu. Kita kan nggak membahas soal ijazah itu. Kita membahas soal dokumen yang diupload.